Universitas Jember berdiri pada 10 November 1964 di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Dengan mengemban cita-cita seperti yang tersemat dalam Sesanti, Karyori Naras Ambuko Budi, Gapuro Mangesti Aruming Bawono. Cita-cita tersebut dituangkan dalam visi misi Universitas Jember, yaitu unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni berwawasan lingkungan bisnis dan pertanian industrial. Universitas Jember saat ini telah memiliki 15 fakultas, 103 program studi, 1.260 dosen, dan 33.928 mahasiswa. Selama 56 tahun perjalanan mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi, kini Universitas Jember menjelma menjadi perguruan tinggi terakreditasi A yang berada di peringkat 22 nasional dan telah memperoleh piagam penghargaan sebagai penyusun laporan keuangan terbaik ke-1 kategori Satker PNBP DIPA di atas 200 miliar. Berdasarkan analisis SWOT, Universitas Jember menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan ke dalam tahapan-tahapan yang terukur di segala lini sumber daya yang dimiliki untuk meraih universitas yang unggul dan ternama di era revolusi industri 4.0. Mahasiswa Universitas Jember telah mengukir prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional dan terus berupaya untuk selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dalam sektor pendanaan, baik penelitian, pengabdian maupun publikasi jurnal ilmiah, terus mengalami peningkatan tren sehingga mampu mendorong tumbuhnya realisasi Tridharma Perguruan Tinggi. Di sisi lain, Universitas Jember juga meningkatkan kerjasama dengan mitra baik dalam dan luar negeri. Alumni Universitas Jember telah banyak tersebar dan berkiprah di dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini tentu tidak terlepaskan dari kualifikasi dosen yang terus berupaya ditingkatkan agar dapat beradaptasi dengan tuntunan dan perkembangan zaman. Universitas Jember memiliki 4 kampus, yaitu Kampus 1 yang berada di Jember, Kampus 2 di Bondowoso, Kampus 3 di Lumajang, dan Kampus 4 di Pasuruan. Semua kampus telah memiliki gedung dan fasilitas pendukung yang memadai dengan total 1.935 unit. Dalam upaya meningkatkan potensi pendapatan, Universitas Jember merencanakan 9 divisi usaha yang akan dikembangkan yang terdiri dari divisi usaha berbasis bioteknologi, unit pelaksana teknis, kompetensi bidang ekonomi dan bisnis, kompetensi sumber daya manusia, layanan kesehatan, kompetensi bidang agribisnis dan agroindustri, kompetensi kepariwisataan, keteknikan, serta pertelevisian dan perfilman. Berdasarkan pendapatan dan kebutuhan yang telah dipetakan, Universitas Jember memproyeksikan pendapatan dan belanja dalam 5 tahun ke depan yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahunnya. Keberadaan Universitas Jember yang mampu berbicara di tingkat internasional disertai dengan otonomi yang lebih besar diharapkan mampu menjadi faktor pendorong kemajuan Jawa Timur bagian timur di bidang pengembangan SDM pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dengan kondisi yang demikian, maka Universitas Jember siap menjadi BLU, Kampus Merdeka dari Universitas Jember untuk Indonesia Jaya. UNED siap BLU. Nama saya Abdina dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum dengan nomor induk mahasiswa 2107101201201. Saya berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Caita Deca Putri, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dengan NIM 21071011313 asal Kota Kediri. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana Aldila dengan NIM 2107 1010 1293 asal kota saya dari Pati, Jawa Tengah. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Daniel Prayoga Simamora. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, dengan NIM 21071010101016, dan saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Eko Yudi Febrianto dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika, dengan nomor NIM 2102101011062. Saya berasal dari Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzulul Ramadhani dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Saya dari kelompok 4 dengan NIM 21071011122. Saya berasal dari Probolinggo. Perkenalkan, nama saya Fitria Nova Ayu Agustin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, NIM 210910202142, asal dari Banyuwangi. Selamat menyaksikan video presentasi dari kelompok 4. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan materi terkait analisis bahasa ragam ilmiah. Kami sendiri beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Abina, yang kedua Cesar Deca Putri, yang ketiga Iqbal Maulana Aldila, yang keempat Daniel Prayoga Simamora, yang kelima Eko Yudi Febrianto, yang keenam Nuzulur Ramadhani, dan yang ketujuh Fitria Nova Ayu Agustin. Baik, pertama-tama di sini kita akan membahas terkait pengertian bahasa ragam ilmiah. Apa sih bahasa ragam ilmiah itu? Ragam ilmiah merupakan pemakaian bahasa yang mewadahi dan mencerminkan sifat keilmuan dari karya ilmiah. Bahasa ragam ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan keilmuannya. Selanjutnya, apa aja sih jenis-jenisnya? Jenis bahasa ragam ilmiah ada 4. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan cara pandang berbicara. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan cara media yang digunakan. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan cara waktu penggunaan. Dan yang keempat, ragam bahasa berdasarkan cara pesan komunikasi. Apa aja sih ciri-ciri bahasa ragam ilmiah sendiri? Nah, di ciri-cirinya ada 8 nih. Yang pertama, struktur kalimat jelas dan lugas. Dan yang kedua, struktur wacana bersifat formal. Yang ketiga, singkat namun lengkap, berisi analisis dan pembuktian. Yang keempat, cermat dalam menggunakan unsur baku ejaan, kalimat, paragraf, dan wacana. Yang kelima, cermat dan konsisten dalam menggunakan penalaran dari awal hingga akhir. Yang keenam, terdapat istilah teknis dalam bidang yang berkaitan. Yang ketujuh, objektif atau dapat diukur kebenarannya. Dan yang ke-8, konsisten dalam pembahasan topik sehingga seharusnya sampai kesimpulan. Selanjutnya nih, poin penting ya, kesalahan berbahasa tataran fonologi. Apa sih fonologi itu sendiri? Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang secara khusus mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Bunyi bahasa dalam kajian fonologi adalah bunyi ajaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan memiliki makna. Terus, apa aja perubahan-perubahannya? Nah, yang pertama nih, kita sebelum bahas perubahan-perubahannya, kita akan bahas perubahan fonem. Apa sih perubahan fonem itu? Perubahan fonem adalah perubahan bunyi fonem pada bahasa yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kontaminasi dari bahasa daerah dan bahasa asing yang juga berpengaruh pada perubahan pelafalan fonem yang dituturkan. Ada macam-macam perubahan fonem. Yang pertama adalah perubahan fonem vokal. Contoh, dalam kata baku penasihat
dibaca penasehat. Atlet dibaca atlet. Seperti itu. Selanjutnya, perubahan fonem konsonan. Perubahan fonem konsonan sendiri yang berubah adalah penulisan huruf konsonannya. Misal, miliar ditulis miliat dan dibaca miliat. Terus izin ditulis izin, dibaca izin juga. Nah, yang ketiga, perubahan fonem pada singkatan. Contoh, pada penulisan baku ada BBM dibaca BBM. Apabila penulisan tidak baku, BBM dibaca BBM. Penghilangan fonem. Penghilangan fonem merupakan wujud dari penghematan bahasa secara fonologis. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Nah, yang pertama ada penghilangan fonem vokal seperti di atas. Berikut contoh-contohnya. Dalam kata baku ada majelis, tidak baku ada majlis. Yang kedua ada karena, ditulis karena. Yang pertama pakai e karena, yang kedua nggak pakai e karena, gitu. Selanjutnya ada penghilangan fonem konsonan. Apabila dalam penulisan baku, tahun tidak baku menjadi tahun, kasih tidak baku menjadi kasih, lihat tidak baku menjadi lihat. Selanjutnya, kesalahan berbahasa tataran morfologi. Morfologi adalah salah satu cabang linguistik atau ilmu bahasa yang menyelidiki seluk-beluk struktur internal kata dan pengaruh perubahan struktur tersebut terhadap arti dan golongan kata. Apa aja sih kesalahan-kesalahannya? Yang pertama, ada kesalahan berbahasa dalam afiksasi. Misal, kesalahan berbahasa karena salah menentukan bentuk dasar. Fonem yang seharusnya luluh dalam proses afiksasi tidak diluluhkan. Terus, fonem yang seharusnya tidak luluh dalam proses afiksasi justru diluluhkan. Yang kedua, ada kesalahan berbahasa dalam reduplikasi. Yang pertama, kesalahan berbahasa disebabkan kesalahan dalam menentukan bentuk dasar yang diulang. Kesalahan pengulangan kata karena bentuk dasar yang tidak tepat. Kesalahan berbahasa terjadi karena menghindari pengulangan yang terlalu panjang. Yang ketiga, ada kesalahan berbahasa dalam komposisi. Apa aja sih kesalahan berbahasa dalam komposisi itu? Kata majemuk yang seharusnya serangkai tidak ditulis serangkai. Kata majemuk yang seharusnya ditulis terpisah justru dirangkai. Kesalahan berbahasa terjadi karena kata majemuk yang sudah berpadu tidak seluruhnya diulang. Terus kesalahan berbahasa karena afiksasi dianggap menyatukan penulisan kata majemuk yang belum padu. Yang keempat, kesalahan berbahasa dalam bidang kata. Kesalahan berbahasa dalam bidang kata dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan penggunaan preposisi dan yang kedua kesalahan penggunaan konjungsi. Yang pertama, kesalahan penggunaan preposisi tunggal. Kesalahan penempatan preposisi tunggal dan kesalahan pemilihan preposisi tunggal. Kesalahan penggunaan preposisi majemuk. Yang kedua, ada kesalahan penggunaan konjungsi. Kesalahan penempatan konjungsi intrakalimat dan kesalahan penggunaan konjungsi antar kalimat. Kesalahan dalam berbahasa sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang objek bahasanya aspek gramatika, bahasa terkait frasa, klausa, dan kalimat. Kesalahan sintaksis adalah kesalahan atau penyimpangan struktur frasa, klausa, kalimat, serta ketidaktepatan pemakaian partikel. Yang pertama kita akan bahas kesalahan dalam frasa. Apa aja sih? Yang pertama, penggunaan preposisi yang tidak tepat, penggunaan unsur yang berlebihan atau mubazir, kesalahan bentuk resiprokal, dan kesalahan penjamakan yang ganda. Terus, kesalahan dalam kalimat. Apa aja? Yang pertama, kesalahan kalimat tidak bersubjek. Yang kedua, kesalahan kalimat tidak bersubjek dan tidak berpredikat atau kalimat buntung. Yang ketiga, penggunaan kata tanya yang tidak perlu. Yang keempat, kalimat yang ambigu. Yang kelima, kalimat tidak logis. Yang keenam, penggunaan konjungsi yang berlebihan. Dan yang ketujuh, penghilangan konjungsi. Selanjutnya, kesalahan berbahasa tataran semantik. Sebelum kita bahas, apa sih semantik itu?
Semantik adalah ilmu tentang makna. Share 2002 mengungkapkan bahwa semantik mengkaji makna yang berkaitan dengan bahasa sebagai alat komunikasi. Kesalahan berbahasa tataran semantik sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pleonasme. Pleonasme adalah praktik penggunaan unsur-unsur kebahasaan secara berlebihan. Yang kedua, ambiguitas. Ambiguitas adalah menduanya makna. Ambiguitas makna dapat terjadi karena makna yang tepat bisa didapatkan ketika konteks yang melingkupinya dibangun dengan baik. Yang ketiga, pemilihan diksi. Pemilihan diksi adalah proses pemilihan bentuk kebahasaan yang tepat untuk mengungkapkan ide yang dimaksud. Selanjutnya, kita akan bahas kesalahan berbahasa tataran wacana. Kesalahan berbahasa pada tataran wacana dapat ditemukan pada paragraf. Kesalahan berbahasa pada tataran ini dapat dicermati dalam kalimat-kalimat penyusunannya tersebut. Artinya, rangkaian kalimat dalam paragraf menjadi satu kesatuan yang harus padu untuk mendukung penyampaian ide pokoknya. Kesalahan ini dibagi menjadi 2, yaitu ketidakefektifan paragraf karena tidak ada pelepasan. Yang kedua, kesalahan karena terdapat kalimat sumbang. Kesalahan berbahasa tataran ejaan dan tanda baca. Ejaan dan tanda baca adalah aspek teknis terkait kaidah atau tata tertib dalam bahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa tataran ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama ada kesalahan penggunaan huruf kapital, yang kedua kesalahan penggunaan huruf miring, yang ketiga kesalahan penulisan singkatan, yang keempat kesalahan penulisan kata depan atau preposisi, yang kelima kesalahan penulisan kata beribuan. Yang kedua, yang maksudnya selanjutnya kesalahan berbahasa tataran tanda baca. Yang pertama ada tanda titik 2 digunakan untuk pemberian lebih dari 2. Selanjutnya penggunaan tanda hubung strip untuk makna sampai dengan atau sampai ke. Dan selanjutnya lagi ketidaktepatan penggunaan tanda peningkat atau apostrof, tanda petik. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Terima kasih apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.